Katanya, gak ada yang bisa disalahkan dari sebuah perasaan. Karena mereka timbul begitu aja tanpa bisa ditebak. Tapi kalau perasaan yang kita punya akan menyakiti orang lain, apa perasaan ini akan tetap benar? Hai, dengan Mai dan Gio di podcast Titik Damai. Suka dengan orang yang sama. Terjebak dengan perasaan di mana kamu sama-sama suka dengan orang yang temanmu suka. Hal ini membuat pikiran kamu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan kayak, gimana ya perasaan teman kamu? Kalau tahu kamu suka sama orang yang lagi dia suka juga. Kira-kira temanmu akan paham gak ya dengan apa yang kamu rasakan? Karena sejatinya kamu sendiri pun bingung kenapa perasaan ini muncul secara tiba-tiba. Sampai-sampai udah overthinking tentang gimana reaksi teman kamu kalau tahu kamu suka sama orang yang dia suka juga. Apakah akan marah, benci, atau dia akan menjauh? Terkadang kamu sampai dibuat takut dengan semua kemungkinan buruk itu. Hingga akhirnya yang terpikir cuman, ya udahlah, paling ini cuman sesaat aja. Paling ini cuman iri aja. Paling ini bentar lagi juga hilang. Dan akhirnya ada dua pertanyaan yang terpikir di kepala kamu. Apa lebih baik dipendam saja sendiri semua yang sedang kamu rasa dan mendukung perasaan temanmu tanpa kamu pikirkan perasaan kamu sendiri? Atau terus maju dengan perasaanmu serta bersaing dengan temanmu hingga mengorbankan pertemanan kalian? Pilihan yang sama-sama berat sih, dan semua juga ada yang harus dikorbankan juga. Lucu ya, sebenarnya siapa sih yang salah? Toh, setiap manusia sangat wajar tertarik dengan orang lain hingga jatuh cinta dan mengalir begitu saja. Entah kamu atau temanmu yang lebih dulu menyukai orang itu. Tapi gimana pun, kalian sama-sama manusia, sama-sama punya hati, dan gak ada yang tahu waktu akan membawa perasaan kalian jatuh ke manusia yang mana. Namun balik lagi, ya karena kalian juga manusia, maka berharap pada takdir selalu jadi pilihan yang utama. Aku tahu kok, kamu beberapa kali merasa kesal saat melihat temanmu dekat dengan orang itu. Kamu ingin kamu jadi orang satu-satunya yang ada di sampingnya. Jadi orang yang selalu ada buat dia. Memikirkan semua itu bikin panas dan makin kesel aja kan? Kenapa sih ini harus terjadi? Memang wajar kok buat cemburu, karena tidak ada manusia yang ingin hal yang dia suka direbut oleh orang lain. Tapi masa iya dengan orang itu? Orang yang kalau kamu nekat ngumpulin semua keberanian, pasti akan ada teman kamu juga yang merasakan hal yang sama ketika melihat kamu dekat dengan orang itu. Teman yang mungkin gak pengen kamu pertaruhkan dalam persahabatan yang udah terjalin lama. Sumpah, bingung harus ngapain lagi. Oke, aku mau tanya deh. Jika hanya harus ada satu pemenang dari persaingan di antara kalian, siapa yang akan kamu kalahkan? Teman kamu atau diri kamu sendiri? Jika harus ada satu yang mengalah, apa yang akan kamu relakan? Perasaan teman kamu atau perasaan kamu sendiri? Sudah ketemu jawabannya? Atau masih menimbang-nimbang? Aku tanya ini lagi deh. Kira-kira seberapa dekat sih hubungan pertemanan kalian? Seberapa lama kalian berteman? Seberapa pantas teman kamu merasa bahagia dibandingkan diri kamu sendiri? Seberapa besar rasa kamu menyayangi teman kamu? Itu adalah pertanyaan yang mungkin perlu kamu tanyakan pada diri kamu sendiri sebelum memutuskan apakah bersaing dengannya adalah tindakan yang setimpal dengan hubungan pertemanan kalian. Jangan sampai deh yang sekarang sudah jadi teman, tapi ujungnya nanti malah jadi lawan. Sebenarnya,
Kamu udah tahu kok kalau ada beberapa hal yang bisa kamu pilih. Pertama, menyerah tanpa berkata apapun hingga tidak ada seorang pun yang tahu tentang perasaan kamu. Kedua, maju dengan berani memperjuangkan perasaan kamu. Atau yang terakhir, kamu ngobrol deh sama teman kamu tentang perasaan ini. Bagaimanapun, jika hubungan pertemanan kalian sangatlah dalam, seharusnya tidak akan ada tindakan saling menyakiti satu sama lain di antara kalian, kan? Karena kamu dan temanmu akan lebih saling menghargai perasaan masing-masing. Dari aku untuk kamu, perasaanmu, dan persahabatanmu, semoga tidak berujung terlalu menyakitkan ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Titik Damai.